Pemirsa, isu reshuffle Kabinet Jilid 2 kembali menguat. Untuk mengetahui informasinya, kita akan langsung tanyakan kepada Mario Delima yang sudah ada di Istana Negara. Mario, apakah benar Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle Jilid 2? Selamat siang, Egan. Ya, dalam 12 bulan ini memang reshuffle sudah dilakukan satu kali, yaitu pada tanggal 12 Agustus yang lalu. Dan dari reshuffle pertama itu sudah diganti 5 menteri dan juga 1 setingkat menteri. Dan beberapa waktu ini memang lebih menguat adanya reshuffle kedua dibandingkan dengan beberapa waktu setelah reshuffle pertama, dikarenakan dari koalisi Indonesia Hebat mengatakan bahwa ada baiknya pergantian dilakukan karena adanya kinerja menteri yang buruk. Dan berikut informasinya. Isu perombakan Kabinet Kerja Jilid 2 kembali berhembus kencang, terutama pasca Partai Amanat Nasional merapat ke barisan pemerintah. Ditambah sorotan tajam terhadap kinerja beberapa menteri baik di bidang politik, hukum, dan ekonomi yang dinilai kurang memuaskan. Kedekatan antara PAN dengan koalisi pemerintah yang semula berada di barisan koalisi Merah Putih memang mengundang reaksi beragam. Namun bagi Ketua MPR RI Zulkifli Hasan sekaligus sebagai Ketua Umum PAN, kedekatan itu merupakan hal wajar sebagai wakil rakyat. Termasuk saat dirinya menyertai kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Lampung untuk memantau perkembangan jalan tol Trans Sumatera. Zulkifli membantah kehadiran dirinya di Bandar Lampung untuk melobi jatah menteri kepada Presiden. Iya, ini dapil saya sering kesini, masyarakat saya capek juga jawabnya. Dulu, ya sekarang kan nggak perlu jawab lagi, lihat saja fakta, sudah kelihatan ada jalannya dan nyata. Pak, apakah nanti ada kemungkinan ngobrol-ngobrol soal reshuffle, Pak? Wah, itu soal lain lah, Bapak Presiden ngomong. Sementara pihak istana enggan menanggapi wacana perombakan kabinet yang makin santer bergulir mengiringi kinerja pemerintah saat ini. Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki mengatakan, hingga saat ini Presiden terus mengevaluasi seluruh kinerja para menterinya. Pemerintah juga selalu mengevaluasi program-program kementerian untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mulai merangkak naik. Evaluasi setiap saat, kan? Setiap rapat kabinet, rapat terbatas juga evaluasi program kan isinya. Selain merencanakan program-program yang harus dilakukan oleh kementerian untuk merespon perkembangan dan lain sebagainya. Memang Presiden kan dalam banyak rapat kabinet hampir mungkin lebih dari 90% urusan ekonomi. Karena memang situasi ekonomi yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Sementara sejumlah kalangan menilai setidaknya ada beberapa alasan yang mengharuskan Jokowi untuk melakukan reshuffle. Mulai dari pertimbangan kinerja, kasus hukum yang diduga menyeret Jaksa Agung HM Prasetyo terkait pidana korupsi Gubernur Sumatera Utara, hingga pertimbangan terhadap menteri yang tidak disukai oleh partai pendukung. Desakan pencopotan Menteri BUMN Rini Sumarno oleh PDI Perjuangan. Dari Lampung dan Jakarta, Tim Liputan, Berita 1. Ya, Egan, dan memang setelah beberapa waktu lalu Partai Amanat Nasional juga sudah secara terbuka memberikan dukungannya kepada pemerintah, namun tidak secara langsung mengatakan bahwa ia bergabung dalam koalisi Indonesia Hebat. Dan menurut beberapa pengamat memang PAN layak untuk masuk karena memang dukungannya terhadap pemerintah sudah cukup baik. Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda mengatakan bahwa Partai Amanat Nasional masuk sebagai partai pendukung pemerintah, maka kedudukan PAN tidak akan sama dengan partai politik yang mendukung sejak awal. Sejak awal, Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala sudah didukung oleh partai, dan melihat hal ini, PAN harus keluar dari KMP, mengingat kehadiran KIH dan KMP mempresentasikan sebagai komposisi dua pemerintahan yang berbeda. Berikut keterangan dari Hanta Yuda. Tetapi kalau PAN gabung ke pemerintah berarti harus keluar dari KMP. Harus keluar dari KMP karena KMP terlepas masih ada atau tidak itu kan merepresentasikan tanda petik oposisi dua pemerintahan. Tapi kalau misalnya PAN gabung di pemerintahan, punya menteri misalnya setelah reshuffle kabinet di saat yang sama misalnya masih koordinasi di KMP, itu lucu. Sehingga harus clear juga koordinasi di KMP-nya clear gitu. Sehingga tidak boleh lagi terjadi seperti era-era Pak SBY ada partai. Baik, Mario. Dan dalam
Baik, Mario, apabila sampai sekarang ini kita belum mengetahui kapan Presiden kemudian akan secara resmi kemudian mengumumkan reshuffle Kabinet Jilid 2, kalau itu misalnya memang betul jadi, kemudian bagaimana respon dari pemerintah ketika isu reshuffle ini sudah mulai berkembang? Apa pernyataan resmi mereka terkait hal ini, Mario? Ya, memang hal itu menarik. Dalam beberapa waktu silam atau seminggu yang lalu ada dua pernyataan dari pemerintah. Pertama, ada pernyataan dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang mengatakan bahwa dalam waktu dekat memang akan adanya pertemuan antara Presiden dengan Ketua Partai Koalisi Hebat. Namun dari Wakil Presiden Yusuf Kala malah menampik sebaliknya. Ia mengatakan bahwa dalam beberapa waktu yang dekat ini dikatakan belum adanya pembicaraan antara dirinya bersama Presiden Joko Widodo terkait dengan adanya isu reshuffle. Namun ia juga mengatakan bahwa apabila pun reshuffle terjadi, hal itu akan dilihat dari kinerja para menterinya. Dan berikut ada kutipannya dari Wakil Presiden Yusuf Kala. Kalau evaluasi kan setiap saat saja, tentu mau reshuffle atau tidak selalu kan kita mengevaluasi, memberikan nasihat, memberikan cara, itu kan tidak ada khusus evaluasi mau reshuffle tidak. Pokoknya belum dibicarakan lah, ya tentu hari ini belum dibicarakan. Pak Panu sudah menyiapkan kader-kader terbaik. Iya, tentu kita berterima kasih penyiapannya, tapi belum kita bicarakan. Belum waktunya atau belum dibicarakan. Demikian Egan, laporan dari Istana, dan kami masih menunggu keterangan selanjutnya tentang isu reshuffle ini. Egan. Baik, terima kasih Mario Delima melaporkan langsung dari Istana Negara. Kita akan tunggu apakah memang betul Presiden Jokowi akan mengumumkan reshuffle Kabinet Jilid 2 dalam waktu yang akan datang.